Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardil Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang silogisme. Sebenarnya soal silogisme ini terbilang cukup mudah untuk dikerjakan. Hanya membutuhkan logika yang tinggi dan pemahaman serta penalaran yang besar. Jika kamu memiliki itu, kamu akan mudah untuk menjawab soal-soal yang terkait tentang silogisme. Tapi bagi kamu yang memiliki logika yang rendah dan penalaran yang kurang, jangan putus asa. Kamu tetap bisa menjawab soal-soal tentang silogisme dengan cepat, dengan syarat kamu harus memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal yang terkait tentang silogisme dan memperbanyak membaca berbagai macam artikel dan memahami secara langsung. Itu triknya. Sebelum kita ke pembahasan, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Bagi kamu yang mau bergabung untuk mengasah kemampuan dan kecepatan dalam menjawab soal, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Sebenarnya soal ini sudah di-upload di grup Telegram saya dan hasilnya masih ada teman-teman yang kurang memahami bagaimana cara menentukan dan jawaban tentang soal-soal yang terkait tentang silogisme. Makanya video ini dibuat. Bagi kamu yang mau bergabung di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Dan inilah 5 soal tentang silogisme yang akan kita bahas. Bagaimana kalian sudah prediksi jawabannya? Dan sekarang mari kita bahas soalnya. Soal yang pertama, semua binatang adalah makhluk hidup. Itu premis 1. Premis 2, semua makhluk hidup akan mati. Premis 2. Dan premis ketiga, kera adalah binatang yang berekor. Dan premis yang keempat, tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Opsinya adalah A, kera akan mati. B, tidak dapat ditarik kesimpulan. C, kera tidak dapat memanjat pohon. D, kera dapat memanjat pohon. Dan E, kera tidak mungkin akan mati. Jadi kita tarik dulu di premis 1 dan premis 2. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Jadi kesimpulan di premis 1 dan premis 2 itu adalah semua binatang akan mati. Kita lanjut di premis yang ketiga dan 4. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Artinya hanya sebagian binatang yang berekor dapat memanjat. Nah, dari premis ketiga dan keempat ini itu tidak dapat ditarik kesimpulan pasti, ya, tidak dapat ditarik kesimpulan pasti karena ada kemungkinan kera itu berekor dan memanjat, ada juga kemungkinan dia tidak bisa memanjat. Jadi ini tidak bisa ditarik kesimpulan karena kera dapat memanjat atau tidak dapat memanjat pohon. Akan tetapi yang pasti kera itu adalah binatang, ya. Dan karena semua binatang akan mati, maka kera akan mati. Jadi itu terdapat pada premis 1 dan premis 2. Jadi antara opsi C dan D itu adalah di premis ketiga. Tidak bisa dipastikan apakah dia bisa memanjat atau tidak bisa memanjat. Sedangkan di opsi E itu kera tidak mungkin akan mati, ini jelas salah. Jadi hanya dua kemungkinan jawaban yang tepat itu adalah A dan B. Antara kera akan mati dan tidak dapat ditarik kesimpulan. Tapi ini sudah sangat jelas terdapat pada premis 1 dan 2. Kera akan mati. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, kera akan mati. Jadi kita lanjut soal berikutnya. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Jadi semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Jadi yang suka fisika suka matematika, semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sedangkan di premis ketiga, sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Jadi ini sebagian kuncinya.
A. Ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika dan kimia. Ini jelas salah ya. Bagian B. Tidak ada siswa yang tidak suka fisika namun suka matematika. Ini jelas salah ya, karena mereka semua suka matematika ya. Bagian C. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Ini jelas salah ya kan. Bagian D. Semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Jelas salah. Di premis 1 dan kedua mereka suka matematika ya kan. Sedangkan bagian E. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Jadi triknya untuk mengerjakan soal silogisme ini itu terdapat pada kata depannya. Ada semua dan sebagian. Di antara ketiga premis ini itu ada salah satu yang menggunakan kata sebagian. Itu adalah triknya. Jadi kuncinya itu adalah sebagian. Jadi kalian harus menggunakan kata sebagian. Dan itu terdapat pada opsi E, itu sebagian yang suka fisika, ternyata juga suka kimia dan juga suka matematika. Jadi opsi yang tepat itu terdapat pada opsi E. Kita lanjut soal berikutnya. Setiap ikan berkembang biak dengan telur. Semua jamur berkembang biak dengan spora. Ikan B makan jamur. Di opsi itu dikatakan bahwa A. Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. B. Ikan B makan spora. C. Jamur adalah bahan dasar membuat telur. Dan D. Ikan B berkembang biak dengan telur. Dan E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi di antara kelima opsi ini kita langsung geser yang sama sekali tidak termasuk. Ya, sekarang kita ke bagian C dulu. Jamur adalah bahan dasar membuat telur. Sedangkan di ketiga premis itu tidak dikatakan telur. Ya, tidak dikatakan hal yang demikian. Jadi kita lengserkan dulu bagian C. Dan bagian E tidak dapat ditarik kesimpulan, karena sebenarnya bisa ditarik kesimpulan ya, ada jawaban yang tepat di antara kelima opsi ini. Jadi C dan E kita geser dulu. Oke, kita lanjut di bagian D, itu ikan B berkembang biak dengan telur. Itu hanya terdapat pada premis 1, jadi salah, jadi bukan kesimpulan. Sedangkan bagian B, ikan B makan spora, ini cukup dekat, tapi ternyata ada yang lebih benar. Sekarang kita pindah ke opsi A, jamur yang dimakan ikan B mengandung spora, ya kan? Atau ikan B makan jamur, ya? Ikan B makan jamur. Atau jamur yang dimakan oleh ikan B mengandung spora, terdapat pada premis yang kedua. Jadi jawaban yang paling tepat itu terdapat pada opsi A. Bagaimana? Kita lanjut soal berikutnya. Chandra seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. A. Chandra teller yang cantik. B. Chandra akan dipromosikan. C. Semua teller akan dipromosikan. D. Walaupun tidak telat namun Chandra belum dipromosikan. Dan E. Chandra belum tentu dipromosikan. Ini sudah sangat jelas ya bahwa Chandra itu adalah teller bank yang tidak pernah telat. Dan di premis ketiga itu dikatakan bahwa semua teller bank tidak pernah telat. Berarti Chandra itu termasuk teller yang tidak telat. Dan di premis kedua, jika Chandra tidak telat maka dia akan dipromosikan. Jadi sudah sangat jelas kesimpulannya terdapat pada opsi B, Chandra akan dipromosikan. Ini cukup gampang ya untuk dikerjakan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Converse dari pernyataan, jika bulan di atas laut maka laut pasang adalah A. Jika laut pasang maka bulan di atas laut. B. Jika laut tidak pasang maka bulan di atas laut. C. Jika laut pasang maka bulan tidak di atas laut. Dan D. Jika laut tidak pasang maka bulan tidak di atas laut. Dan E. Jika laut pasang maka bulan di atas laut. Jadi converse dari pernyataan jika bulan di atas laut maka laut pasang itu adalah jika lautnya pasang maka bulan di atas laut. Itu converse-nya. Ya, jadi itu terdapat pada opsi
A. Jika laut pasang maka bulan di atas laut. Nah, itulah 5 soal tentang silogisme ya. Saya pernah bahas ini di video sebelumnya tentang silogisme dengan menggunakan lingkaran. Nah, sekarang ini saya tidak pakai lingkaran supaya mungkin teman-teman sudah paham bagaimana cara mengerjakan dengan menggunakan lingkaran ya. Bisa dari soal ini kalian juga bisa menggunakan lingkaran untuk menyelesaikan jika kalian bingung. Untuk yang penggunaan lingkaran itu hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang masih kurang pemahamannya tentang mengerjakan soal silogisme ya. Itu tipsnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar banyak teman-teman yang lebih paham lagi tentang cara pengerjaan tentang silogisme. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.